Jadi, salah satu teman lama saya itu tidak sengaja menemukan video saya di YouTube, dan dia langsung mengenali suara saya. Lalu, dia WA saya untuk ngajak ketemu dan ngobrol bareng. Teman saya ini, beliau salah satu orang yang memiliki jabatan cukup tinggi di dunia perbankan. Nah, dari obrolan biasa, beliau membahas konten saya tentang uang, dan memberikan saya insight tentang pola konsumsi masyarakat kelas menengah, dan dari pengalaman beliau, hal yang menyebabkan para masyarakat kelas menengah itu susah untuk meningkatkan kekayaan adalah pertama, mereka dibayar lebih rendah dari seharusnya. Faktanya, banyak pelaku usaha yang selalu berusaha untuk menggaji atau memberi upah itu serendah-rendahnya kepada para karyawannya. Jadi ya, memang banyak ditemui bahwa para pelaku usaha itu menggaji karyawannya serendah mungkin, semepet mungkin dengan aturan pemerintah. Kalaupun enggak, banyak juga yang menggaji karyawannya secukupnya, sehingga karyawan itu tidak keluar atau tidak resign. Ada juga yang nggak mau ngasih kenaikan gaji, kecuali kalau dia udah ditekan oleh pemerintah. Itu pun mereka biasanya ya, lebih baik memecat karyawan yang seharusnya naik gaji, lalu meng-hire pegawai baru yang gajinya tentu masih rendah. Jadi kalau kalian apes, mau berapa tahun pun kalian mengabdi pada perusahaan, ya gaji kalian segitu-gitu aja. Dan dari yang saya lihat, banyak masyarakat kelas menengah tuh pasrah aja kalau mereka apes seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka pasrah aja meski mereka dicurangi dengan gaji yang segitu-segitu aja. Mereka merasa nyaman dan tidak berani resign, lalu mencari tempat pekerjaan yang lebih baik. Atau ya, mereka takut kehilangan kebiasaan income gaji. Kan enak tuh, mau gimana pun kerjanya. Mereka kan dibayar setiap tanggal sekian, dan itu rutin, dan itu enak. Tapi saran dari saya, kalau kalian apes seperti yang saya sebutkan tadi, dan kalian takut untuk memulai bisnis, maka beranilah untuk resign. Karena biasanya kalau kamu resign dan kamu masuk ke perusahaan yang lain, kamu akan mendapatkan kenaikan 10-20% dari gaji kalian sebelumnya. Dan itu sangat lumayan banget. Nah, dari pengalaman saya melihat banyak Gen Z ini yang pinter-pinter. Meski tidak etis ya di dunia kerja atau dari sudut pandang para pengusaha, ini nggak etis. Tapi mereka berani menjadi kutu loncat dan lompat-lompat dari perusahaan satu ke perusahaan lain demi mengejar peningkatan gaji 10-20% tadi. Kesalahan kedua, membeli lebih dari kapasitas mereka. Biasanya, beberapa waktu setelah kelas menengah ini dapat pekerjaan, mereka biasanya membeli dua hal, yaitu mobil dan rumah. Dan seringnya itu dicicil. Tentu dong, mana bisa baru kerja setahun langsung beli cash kan? Nah, menurut teman saya yang perbankan ini, nyicil itu memberikan kalian sebuah ilusi bahwa itu barang murah. Katakanlah, kalian punya gaji 7 juta. Kalian lihat program cicilan mobil seharga 100 juta. Dengan DP sekian, lalu dicicil 1,5 juta per bulan selama 5 tahun. Gaji 7 juta, kalau dikurangi 1,5 kan masih 5,5 ya. Masih cukup lah. Dan ini kelihatan murah. Lalu kamu lihat lagi, mobil harga 200 juta. DP sekian, cicilan 2,5 juta selama 7 tahun. Dan ini tetap kelihatan murah. Jadi, problemnya tuh sebenarnya bukan dibeli mobilnya, tapi beli mobilnya kemahalan dan nyicilnya kelamaan. Itu masalahnya. Kita coba breakdown. Asumsikan belum berkeluarga. 7 juta kurangi 2,5 juta, jadi 4,5 juta. Makan, transport, dan kos 2,5 juta. Berarti tinggal 2 juta. Itu dibuat kebutuhan lain seperti bayar wifi, nongkrong, ngopi, dan kebutuhan lainnya. Kalau kalian ada usaha mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, lama-kelamaan kalian akan miskin. Karena kalian dipaksa untuk bekerja terus sampai cicilan kalian lunas. Dan setelah lunas, biasanya ngambil cicilan lagi. Dan ini yang menyebabkan kalian tidak bisa fleksibel, tidak memiliki kebebasan atau freedom, sehingga kalian stuck di situ. Kalau menurut teman saya, cicilan mobil atau motor yang paling pas itu 15% dari gaji kalian. Atau mungkin opsi lainnya ya, beli mobil bekas. Lalu, sama seperti mobil, cicilan maksimal yang bisa kamu ambil untuk beli rumah,
Kalau menurut teman saya ya, itu 28% dari gaji kalian. Jadi, kalau kalian nyicil mobil dan rumah secara bersamaan, itu harusnya maksimal di angka 43-45% dari total gaji kalian. Kesalahan ketiga, terlalu bergantung pada satu sumber penghasilan. Nggak usah jauh-jauh, COVID kemarin itu mengajarkan pada kita semua untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Zaman COVID, jutaan orang itu kehilangan pekerjaannya. Dan dampak dari COVID ini, prediksi saya, masih akan terasa sampai setidaknya 3 tahun lagi. Jadi masih akan ada banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK. Nah, kalau kalian apes dan kalian di PHK, ya otomatis kalian nganggur. Dan kalian miskin kalau cuma ngandelin pekerjaan itu. Oke lah, kalau kalian belum berkeluarga, mungkin masih bisa balik ke rumah orang tua. Tapi kalau kalian udah berkeluarga, pusing kalian. Jadi ya, kalau kalian belum menyiapkan dana darurat untuk kemungkinan terburuk, dan kalau kalian nggak berani berbisnis, cobalah untuk cari kerjaan sampingan. Kesalahan keempat, meremehkan menabung dan menyepelekan masa pensiun. Beberapa video terakhir saya kan banyak membahas money management ya, terutama dengan menabung atau buka usaha, atau nyari pemasukan tambahan. Kenapa saya selalu tekankan untuk menabung dan budgeting? Karena menurut data, hanya 30% dari pekerja pensiun yang hidupnya tidak kekurangan. Berarti 70% pekerja setelah pensiun, mereka jatuh miskin, mereka kekurangan. Kalian kalau tanpa money management, nggak punya self-control dan beli barang-barang nggak penting, itu analoginya seperti kalian bawa uang banyak di kantong kalian, tapi kantong kalian tuh bolong. Lalu setiap hari duit kalian tuh jatuh 50.000, 100.000, dan itu terjadi setiap hari dan berulang-ulang. Nah, solusi simpelnya kan kita ganti celana atau ditambal celananya agar uang itu nggak keluar kemana-mana. Solusi terbaik sih sebetulnya dengan memperbesar pemasukanmu, jadi kalaupun ada uang yang keluar, ya nggak kerasa dan nggak begitu ngaruh dengan keuanganmu. Kesalahan kelima, nggak mau belajar tentang finansial. Kalian sadari atau tidak, zaman sekarang tuh, orang-orang selalu menggembor-gemborkan tentang self-reward, healing, physical well-being, mental well-being, dan sebagainya. Itu penting, tapi mereka menyepelekan financial well-being, yang padahal itu sangat penting. Nggak usah belajar yang ribet-ribet dulu deh. Belajar aja dulu tentang pajak yang harus kalian bayar, pemasukan dan pengeluaran kalian, mengelola keuangan, cara muterin duit kalian, dan sebagainya. Dan kalau kita nggak mau belajar, ya hidup kita hanya akan berputar pada gaji. Kalau tiba-tiba ada kejadian disruptif seperti jatuh sakit atau ketipu, maka mampuslah kita. Kesalahan keenam, FOMO. Yang saya lihat dari pola konsumtif karyawan dan mahasiswa saya ya, mereka itu kayak tertekan untuk bisa mengikuti gaya hidup orang-orang di sekitarnya. Ada temennya healing-healing liburan kemana gitu, terus ada yang ikut-ikut. Ada yang beli iPhone baru, terus ikut-ikut. Ada yang main slot, goblok, terus ikut-ikut. Dan sebagainya. Ada juga teman saya, dia ini penghasilannya ratusan juta per bulan. Kaya banget, harusnya. Tapi ya hidupnya gitu-gitu aja. Rumahnya biasa, kalau di rumah pun atau sama teman-teman dekatnya gitu ya, sahabat-sahabatnya sama saya gitu kan. Dia ini sangat sederhana. Kendaraannya sih bagus, pakaiannya juga bagus. Nah, dia ini sering banget spend uang untuk membuat dirinya terlihat kaya. Ya contohnya dia bayarin minum stranger, bayarin ini itu, traktir, beli mobil mewah, beli pakaian mahal banget sampai kaos 20 juta aja dia beli. Kalau dia beli-beli atau menghamburkan uang karena dia memang suka mobil mewah atau pakaian mahal, atau buat hobi lah, ya nggak masalah. Masalahnya itu ada di kenapa dia buang-buang uang hanya untuk terlihat kaya. Itu aja masalahnya sebenarnya. Oke, pesan dari saya hari ini ya. Uang itu memang bukan kunci kebahagiaan. Saya banyak uang pun saya masih belum bahagia. Tapi uang bisa memberikan saya kebebasan. Kebebasan untuk mencari kebahagiaan. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.